Bahaya suka nonton bokep genre aneh. Hari ini kita akan membahas fenomena tersebut. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini teman saya, Om Ben Pro. Om Ben Pro. Kenapa Pro? Ya udah pro ngebokepnya. Kalau Anda Pro, sebutkan genre bokep yang aneh pernah Anda temui di internet. Kita anu dulu Pak, awal-awal mula dulu Pak. Awal mula dulu. Gimana? Jadi terpapar bokep. Iya betul. Jadi Jalanan. anak-anak zaman dulu Pak ya, anak zaman 90-an mungkin Pak, itu mengenal bokep itu kedinian Pak. Terlalu dini. Ya dulu aku tuh lihat pertama kali itu pakai kartu bergambar Pak. Ada kartu ada gambarnya gitu. Itu waktu kamu kapan? SD, SMP? SD Pak. SD ya? Iya, sudah ada itu tuh. Kartu bergambar itu gambar Kayak apa? Gambarnya gambar bokep Pak. Asli atau kartun? Enggak asli Pak. Asli? Iya, ala vintage gitu. Oh. Iya, ada hairy, ada rambutnya gitu. Dia aktornya Amerika, Jepang, Iya, Indonesia atau apa? Barat Pak. Oh barat. Udah barat Pak, iya. Itu kartunya kartu yang buat kompak atau Iya, kartu? buat kompak itu Pak. Kartu kompak tapi bokep. Iya betul. Kita kaget Pak pertama kali dapat apa ini gitu. Dapetnya dari mana? Dari teman yang nakal juga gitu. Jadi apa ini? Tapi saat itu agak-agak jijik gitu Pak liatnya kan. Oh. Iya, jilat-jilat gitu. Jilat-jilat? Iya, jilat-jilat. Maksudnya? Ya jilat kelamin gitu. Aduh. Oh gitu. ada gambarnya? Ada gambarnya. Lagi jilat? Iya gitu. Agak-agak ini sih. Nah terus Pak berkembang tuh Pak. Jadi dulu tuh kan ada MP4 gitu ya. Iya. Nah MP3 tapi ada layarnya gitu. Nah di situ masukin itu file aneh tuh Pak. Bokep-bokep gitu. Ya di Iya. HP jadul ya? Bukan HP Pak. Hah? MP4 dulu MP3 kan buat dengerin lagu. Oh kaset? Enggak, ada MP4 lagi Pak. MP4 ya tahu. Ada MP3 terus ada MP4. Iya. Itu bisa nyimpen juga tuh dulu. Oh saya nggak pernah pakai SMA MP4. tuh, Saya SMA. headset MP3 pakai Iya. yang MP3. Tapi kalau MP4 saya Ada taunya tuh, DVD Pak. langsung. Ada ya? Iya ada dulu Pak. Udah kaset? Enggak Udah kaset atau file? File baru file. Oh, Iya, file. Tapi kompresan sih. Zaman dulu kan kompres. Burik Pak. dong gambarnya? Burik. Tapi kan ya tadi Pak, orang zaman dulu ada aja ya, bisa aja. Enggak kayak zaman sekarang Pak. Wih. Enak banget di mana-mana ada gitu ya. Tapi udah ngaceng nonton yang burik gitu. Iya lumayan lah Pak. Lumayan nih. Padahal kecil kan layarnya gitu. Kalau MP4. aku ini sih ingat aku di SMP itu di Oh, di SMP, handphone, Pak, ya? di handphone, SMP, Ben. Handphone tuh kan waktu itu saya SMP tuh udah masuk Nokia N-Gag gitu-gitu, N73 segala macem ya. Iya. Jadi udah muncul di handphone itu dikirim via infrared. Sama yang saya ingat tuh Ben ya, ada game biliar. Nah, Di- yang di biliar ya. handphone. Cuman latar backgroundnya tuh cewek telanjang. Oh waduh. Tahu nggak kamu? Enggak pernah Pak. Kamu. Kita enggak pernah pegang N-Gag sih Pak. Iya, anak Pak. Gismin Pak. Jadi orang dulu Ben main handphone itu biliar tapi gambarnya cewek telanjang Ben. Asik juga tuh Pak ya. Iya, Main sambil ngaceng Pak ya. Ya makanya itu esensinya. Gak bisa satu-satu aja main biliar di handphone, main Nah, biliar. itu. Bokepnya jadi terpaparnya dua itu. Udah main game sama bokep juga itu. Iya. Terus lanjutannya gimana? Kalau ya itu kan Pak, jadi kan sejarahnya kayak gitu Pak. Kita lumayan effort lah gitu Pak Iya. mendapatkan bokep zaman dulu. Tapi ya itu Pak. Kalau yang aneh-aneh Pak ya, yang aneh-aneh paling aneh dulu Pak kayaknya siram-siram muka gitu Pak. Apa? Bukake apa gitu-gitu ya. Oh, keluar di Iya, muka. keluar di muka gitu. Tapi banyak banget orangnya gitu-gitu. Aduh. Oh, Wah, gangbang itu gitu? Agak anu juga sih. Iya. Eh. Iya kan bukan gangbang sih, tapi kayak disiram-siram aja Pak. Aneh banget kayak pistol air Pak. Gitu sih yang banyak banget yang pernah lihat Pak? Gak pernah lihat ya? Ada Pak kayak pistol air dia. Oh, Iya. orangnya keluarnya banyak. Iya banyak banget Pak kayak yang mandi kayak gitu. Oh, Nah, ya itu nggak mungkin asli sih. Iya, Ya emang makanya. kita kalau cerot Iya sebanyak makanya itu apa kan sih? aneh kan Pak menurut saya tuh kan kita kan paling setetes gitu Pak ya. Dia kayak pistol air Pak. Nah itu sih paling aneh sih Pak. Kayaknya Oh, itu waktu kamu masih kecil paling aneh pertama nemuin itu ya, paling Ben? aneh pertama tuh. Oh, iya, aneh pertama itu. Agak-agak jijik juga kan lihatnya kok mandi susu kental manis gitu ya. Iya. Terus lama-kelamaan suka akhirnya ya kayak gitu-gitu. Iya. Ya suka sih Pak. Asik kan? Asik ya. Gitu. Tapi emang betul sih Ben, seiring bertambahnya waktu tuh Ben, genre bokep favorit tiap dekade tuh berubah Ben. Jadi Pornhub tuh ada ngerilis tuh daftar genre bokep yang disukain. Kalau zaman dulu Ben tahun 90-an, 2000-an awal itu genre bokepnya masih yang normal gitu Ben ya. Gitu. Paling aneh itu yang trisam gitu Iya, ya. iya, Nah, paling aneh mendekati udah sampai 2000 dan 2010 ke atas Ben, udah muncul tuh genre-genre yang kayak anime, virtual reality gitu-gitu Ben. Gitu Pokoknya AI gitu ya. belum AI. Belum AI, ya. Virtual reality yang pakai ini Ben,
Jadi kayak kita berada di Oh, bokepnya 360. 360 Oh, gitu, iya, tapi iya. bokep. Tentu mulai genre-genre yang BDSM segala macam yang intinya fetish aneh itu sudah mulai muncul. Udah mulai jadi favorit orang-orang, Ben. Terus yang big tits apa-apa gitu itu udah muncul. Jadi perkembangan zaman ini udah semakin aneh dan bukan nggak mungkin nanti tahun ke-8 tuh aku nggak kebayang bokep yang genre aneh tuh akan seperti apa itu. Kalau aku sih Pak, ini Pak. Parodi apa gitu ya Pak ya? Parodi. Parodi iya, itu ya, kan ya, kita ya. dulu kan mau download Pirates Caribbean Pak. gitu. Pirates Caribbean ini yang baru ya gitu ya. Kan sudah nonton yang sampai 2 apa gerol gitu ya. Terus kayak ada bintang yang baru nih. Wah, download lah. Oh, ternyata itu Pak. Tapi ini ketagihan Pak. Jadi cari-cari Pokemon dan lain segi apa Scooby-Doo juga kan banyak gitu-gitu ya. Gara-gara ketagihan. Tapi memang itu salah satu genre porno yang cukup lagi populer juga, Ben. Parodi itu sampai sekarang masih ada. Contohnya Iya, kan, Squid Pak? Game, ada Squid Game. Squid Game. Wah, itu One Piece kayaknya ada juga tuh. Iya, One ada. Piece. Ya, nah, Ada itu. jadi Pak One Penis atau apa Nah gitu. itu Pak. Kan asik tuh kan Pak. Nah itu sih Pak. Kita yang kalau genre-genre aneh tuh yang parodi mungkin Pak. Parodi ya, Nah. tapi bahkan kayak kartun Ben Doraemon tuh ada loh, Ben. Oh gitu. Iya. Kartun Doraemon siapa yang nafsu ya? Sama si Juka gitu ya. Iya, tapi karena tadi memang genre bokep itu orang-orang mungkin saking kreatifnya kali ya, dia mengadaptasi dari apa yang udah populer, Ya. dimanjakan. Tapi di satu sisi aku paham ya, mungkin itu untuk memanjakan orang-orang yang kadang kan yang wibu-wibu suka yang Jepang-Jepang gitu ya. Kan di Jepang itu kan ya kayak kita nonton One Piece, itu kan sebetulnya udah agak sensual ya. Agak sensual Pak. Aku inget banget tuh ada episode Luffy yang penisnya ditarik tuh. Nah, itu. Melar juga dia. Itu. Itu kan udah mengarah seksual dan juga kan ya perempuan juga kan ada yang payudaranya besar banget gitu-gitu ya. Nah, orang-orang kan jadi penasaran nih, banyak yang nonton wibu-wibu kan mungkin, wah aku pengen nih yang lebih sensual. Difasilitasilah oleh penyajinya ini. Iya. Ada versi yang betul-betul bokep oleh yang bajakannya nih. Iya, itu, kan memanjakan mereka gitu. Emang Tapi ada juga Pak temenku Pak. Tapi aku nggak pernah nonton sih. Iya, kenapa temennya? Temen yang bilang nih. Jadi katanya ada yang sama anjing gitu Pak. Waduh itu sama anjing ya. Kita nggak kepikir sih kalau sama anjing Pak. Iya sama anjing terus sama ada yang di telinga juga katanya Di Pak. telinga? Masuk telinga lah macam-macam Pak. keluar di telinga. Masuk di telinga. Masuk di telinga? Iya. Sekecil dong. Nah itu Pak. Katanya ini kayak fantasi tapi zaman sekarang apa yang tidak ada iya. Pak yang kayak gitu ya. Ya, jadi ya kalau kita berbicara yang hubungan seks dengan binatang, itu ada kelainan seksual Ben ya. Ibaratnya tuh istilahnya bestiality atau ketertarikan dengan binatang. Emang Gitu ada ya. itu Pak? Ada ya. Makanya ada genre bokep yang dia Corak gitu. Iya Ada. memang. Astaga. Jadi ada yang tadi dengan anjing, dengan kuda gitu ya. Padahal itu ya berbahaya banget ya. Satu, untuk resiko infeksi. Kedua, tidak berperi kehewanan gitu Ben ya. Dan masalahnya nanti Ben, kalau orang-orang yang udah nonton bokep kayak gitu, dia ketagihan pengen. Bukan gak mungkin dia jadi, aku pengen coba explore Makanya kan sering tuh ada di berita Ben, yang laki-laki dia memperkosa ayam. Astaga. Sering gitu di berita itu Ben. Nah itu mungkin karena dari awalnya terpapar bokep yang genre hewan gitu, dia tertarik pengen nyoba. Iya. Ada ayam tetangga Ayam, Pak, ya. atau bahkan kayak sapi gitu, dihajar sama dia gitu Ben. ya, Pak, ya. Nah itu makanya Belum bahaya pernah- genre. Aku belum pernah lihat sih. Nanti kirim-kirim ya. Sama ayam itu. Itu di berita banyak itu di Ben. berita. Berita kriminal itu Ben. Ditangkap gitu ya. Mencabuli binatang gitu. Nah itu kan meresahkan warga jadinya ya. Jadi tadi akibat dari bokep yang parah kayak gitu akhirnya ya mengganggu orang. Dia pengennya yang lebih-lebih yang semakin aneh. Itu Makanya sudah sama kejiwaan atau apa itu Pak? ya faktor kejiwaan itu Ben ya tadi karena dia mungkin udah terbentuk otaknya dengan kenikmatan itu, dia melihat dengan antara manusia dengan hewan. Ya mungkin awalnya dia sukanya genre bokep biasa, tetapi lama kelamaan karena udah bosan Ben scrolling bokep yang biasa kayak aduh aku pengen lebih nih, pengen ya, dopamin yang lebih lagi. Ketemulah genre yang lain. Mungkin yang awalnya BDSM dulu, lama kelamaan pengen lebih, akhirnya ketemulah yang hewan gitu. Nah bukan gak mungkin dibiarin lagi nanti makin aneh lagi gitu. Oh ada yang aneh juga Pak. Kenapa tuh? Cewek Pak tapi punya burung gitu. Oh, itu cewek ada punya aneh penis. juga tuh. Nah, Iya. Itu ada dua kemungkinan Ben ya. Masih Satu, jadi-jadian tuh apa itu Pak? wanita punya penis. Kadang ada yang memang wanita tulen, cuman dia pakai kayak penis-penisan. Ada Tapi gitu ya. maksudnya bukan dibikin parodi atau apa maksudnya? Bukan, jadi ada juga yang memang wanita tulen ya. Cuman dia genre lesbi, cuman perempuannya pakai penis-penisan Oh, untuk penis-penisan. berhubungan seksual ya. Karena Ini mungkin ada penis orang, beneran Pak. Oh, Ada ada kita beneran. lihat. Iya. Nah, penjelasannya kedua, atau yang mungkin dia itu adalah orang istilahnya adalah transseksual transseksual. kayak gitu ya. Oh, iya, iya. Dia sebetulnya pria, cuman dia udah mulai mengganti jadi Tapi perempuan mukanya gitu. kayak cewek beneran Pak. Ya itu tadi kan pendekatan sekarang mereka bisa melakukan tindakan operasi untuk wajah segala macam, penanaman payudara supaya membentuk transseksual, tapi tetap dia mempertahankan penisnya gitu ya. Makanya ada genre itu salah satu yang populer istilahnya itu simel. Pernah dengar gak kamu? Simel. Simel. Kayaknya pernah Pak. Si kan perempuan, Iya, dia iya, perempuan. iya, Mel iya, laki-laki. iya, iya, Simel iya. itu Oke, Ben. oke, oke. Nah jadi itu salah satu genre juga banyak yang menyenangi karena tadi mereka mungkin ya
suka dengan yang seperti itu kali ya, yang Iya, dia siapa yang mukanya suka? mukanya perempuan tapi masih ada penisnya gitu ya Ben ya. Siapa yang suka ya itu ya? Emang kamu gak suka Ben? Ya enggak lah Pak, apa ngapain gitu sama wanita berbatang gitu ya. Saya enggak suka, kita sama yang normal aja Pak. Iya, yang Yang normal cantik-cantik yang Rusia gitu. Woi, yang Rusia Stoya ya. gitu-gitu kan. Oh, Itu kayaknya biasanya kayak gitu tuh Jepang, ya enggak? Yang ada ada simel-simel. Jepang ada juga Iya kan? pernah kayaknya. Rata-rata itu entah kenapa di Jepang ini industri pornografinya dia lebih macam-macam ya. Oh iya Pak, aku baru terakhir lihat di Instagram Pak ada awards-nya juga Pak. Awards. Award juga nih pemain bokep. Wah, ternyata ada juga di main bokep awards ya. Waduh, ini berarti menjanjikan nih proyek. Emang kalau bokep ada awards-nya kategorinya ada apa aja tuh? Best apa aja tuh? Kalau Banyak. film kan best aktor. Ada juga best aktor Pak, ada juga best aktris, best performers kayaknya ya. Kakak lihat tuh. Terus Best ada performer ada juga Pak. best apa lagi? Mungkin kayak best oral sex, Ya, best apa? judul-judulnya mungkin biasanya Pak, judul-judulnya yang apa, yang sister gitu-gitu. Iya, ada juga award-awardnya. Oh, jadi bokep tuh ada judul-judulnya juga Ada gitu ya. judul-judulnya. Kayak Cukup- film juga gitu. Iya, cukup menjanjikan Pak. Itu penilaiannya gimana? Iya Pak. Kita Pak, kita kan nggak kepikir Pak. Mungkin mereka udah zaman maju gitu kan. Udah Tapi kepikiran. saya sebagai pakar yang tentang seksual aja nggak kepikiran menilai seks seseorang ini bagus nih. Performanya mungkin dirancang. dari rating Pak. Oh, rating. Mungkin dari banyaknya views atau apa Oh, mungkin ya Pak ya. voting. Mungkin ya kan. Hook itu kan kayak YouTube juga kan Pak. Iya makanya Pak. Bisa jadi ya ada yang viral segala macam. Nah. Tapi kalau kamu ngeliat Ben kan sekarang ini kan di Twitter juga banyak bokep-bokep yang muncul Nah, gitu itu, ya. Pak. Bahaya, kamu Pak, X, kamu Pak. apa yang sering muncul yang aneh nih mungkin kamu lihat sekarang di Twitter itu? Apa diludahin Pak kopinya? Gimana itu ceritain dari awal itu gimana genre? Dia seperti pesan apa? Starbucks gitu ya mungkin ya, mesen kopi. Oh, dia lagi pesan kopi. Pesan kopi. Nah. Terus ada yang lupa nih katanya. Apa Nah. yang lupa nih? Soalnya waduh, baru oke, thank you katanya. Nah, terus diapain? Udah gitu aja. Diminum. Ya diminum. Terus ngesek. Hah? Ngesek atau gimana? Ya belum, masih soft porn Pak, masih soft porn. Sopor. Iya. Tapi kalau yang di Instagram apa yang di X memang langsung bokep Pak. Nggak ada sopor-sopor. Oh, itu sopor. Jadi Di IG Pak. orang yang mungkin fetishnya liur gitu Nah, ya. itu aneh juga sih. Makanya itu tuh paling aneh Diminum tuh, sama Pak. ceweknya. Kopinya. sama cowoknya. Sama cowoknya Iya, diminum. Cowoknya diminum. Oh ya, jadi memang genre soft porn itu juga salah satu yang cukup banyak beredar di sosial media karena kadang beberapa algoritma belum bisa mendeteksi itu Ben. Contohnya yang kamu bilang tadi ya, dia dengan air liur gitu Ben ya. Pernah aku lihat itu Ben ya, ada dia itu genrenya vibrator publik. Tahu gak kamu? Kayaknya aku nggak pro banget nih kayaknya. Ini banyak banget. Ternyata banyak yang berkembang ya. Astaga, ini harus update nih berarti nih. Harus Jadi update Ben, nih. ada Para orang bokepers nih. sex toy kan ada vibrator untuk wanita ya. Jadi oke. pakai wanitanya gitu di jalan gitu Ben ya. Cowoknya ngendaliin tuh. Ditingkatin gitu ya. Ini ceweknya Oh, keenakan. prank gitu Pak ya. Bukan prank, kalau prank kan nggak tahu. Ini dua-duanya tahu. Oh, udah tahu. Jadi laki-lakinya yang ngatur darahnya, jadi perempuannya keenakan dia. Public reaction gitu-gitu. Iya kayak mungkin, gitu-gitu Pak. Ben. Jadi itu genre-genre soft porn tuh juga sering muncul juga Ben seperti itu ya. Jadi masih belum yang ada hubungan seksual tapi udah mengarah ke arah sana Ben. Nah, tapi kalau kita berbicara Ben ya, kalau kayak di X itu kan sering banyak juga bokep-bokep gitu ya Ben ya. Bahkan ya bokep Indonesia pun juga banyak di situs-situs ya. Tapi Ben ya, kalau kita perhatikan masalahnya adalah banyak bokep-bokep Indonesia yang beredar itu adalah masuk ke kategori revenge porn. Tahu nggak Apa kamu? tuh Pak? Jadi revenge porn itu adalah Update nih, perlu update nih. kayaknya lebih pro saya ya berarti ya. Iya makanya nih Bapak nih. Astaga. Jadi revenge porn itu Ben ya adalah konten porno di mana dia sebetulnya tidak diniatkan untuk itu. Itu biasanya gini Ben, ada pasangan orang pacaran ya. Nah pacarnya dia minta ke ceweknya, sayang, aku lagi sange nih, kirimin dong video-video manja gitu ya, video-video pap-pap ya, tete pap-pap. gitu ya. Atau kadang dia juga bisa bilang gini, sayang, kita VCS yuk. BCS oke. Video call seks gitu ya. Ah. Nah, gitu. Ah. Jadi tapi saat video call seks itu dia screen record. Oh diupload juga. Di Astaga. screen record. Nah, mereka menguploadnya ketika apa? Ketika udah pisah untuk menjatuhkan wanitanya itu jahat banget Waduh, cowoknya jahat itu tuh, ya. jahat tuh. Bahkan kadang bisa mereka lakukan untuk memeras, Ben. Memeras misalnya kamu kalau ninggalin aku sebar nih, atau kamu bayar nih biar aku kalau nggak mau aku sebar. Jadi ada juga pemerasan di bidang itu, Ben. Bahkan ada orang yang dia kadang nyamar gitu Ben ya, pakai dating apps untuk apa? Untuk tujuannya diminta foto-foto seksi, video seksi. Setelah dikirimin
diperas wanitanya. Itu ada beberapa korban yang kayak gitu. Kasihan banget Ben. Karena tadi mungkin ada orang yang dia udah jatuh cinta, akhirnya dia kadang belum bisa berpikir dengan jernih, akhirnya dia terpacu, yaudah aku kirimin aja. Nah makanya sebetulnya itu kan kasihan Ben ya, ketika udah konten pornografi itu naik, dia kan akan ada terus menerus di internet. Betul Pak. Gitu Nggak ya. bisa dihapus tuh. Iya, yang kasihan kan itu perempuannya Ben, dia jadi korban. Nah itu makanya saran aku ya buat perempuan-perempuan, jangan mau sekalipun kamu berfoto atau video bugil, telanjang segala macam. Tapi kan mereka cari sensasi Pak. Siapanya? Ya, maksudnya di video-video kayak gitu kan kayak asik nih sensasi lihat di cermin Pak, kayak nonton orang gitu. Iya, cuman kan tadi disebarkan kayak gitu kan gak pantas Ben. Tapi kan udah nggak kepalang tanggung Pak. Maksudnya udah asik duluan nih. Ya, nanti kalau berkeasikan. nyeselnya nantinya ketika berpisah gimana? Yang nggak kepikiran. Jangan, kita pikirnya jangka panjang. Nanti kalau dia pisah, nanti kalau dia mau menikah dengan orang baru, ada diingat, kok kamu ada kayak gini ya? Nah, Mungkin kan dia jadi, percaya Pak, percaya sama jangan cowoknya. dipercaya. Akhirnya kan jadi korban pembodohan kayak gitu ya. Kalau laki-laki sebaliknya Ben, dia tuh sering jadi korban itu scammingnya itu di scamnya itu uang Ben. Diperas. Iya diperas. Jadi kadang aku perlu uang nih untuk ini. Dikasih Tapi uang kalau cowok transfer. mah disebar-sebar juga nggak apa-apa Pak. Mereka juga sering nyebarin kan. Jangan salah Di DM. tetap cowok itu juga jangan salah ada juga yang jadi korban untuk revenge porn juga ya. Misalnya cowoknya itu dia memfoto alat kelaminnya segala macem. Banyak Pak, kan banyak tuh yang iya, ngirim betul. artis kan. Gak taunya tahu nggak Pak? Yang perempuannya tuh kadang dia nyamar. Dia kadang sebetulnya adalah laki-laki juga. Laki-laki juga ya. Tujuannya apa? Untuk meras. Itu sering. Jadi perempuannya dia nyamar sebetulnya laki-laki, tapi dia bikin supaya laki-lakinya jatuh cinta, percaya dikirimin foto bugil segala macam. Untuk laki-laki yang baik mungkin Pak ya. Laki-laki. Maksudnya dia yang meras mau ini nggak mungkin bisa nih di mengirim-ngirim gitu. Ya. Karena dia laki-laki baik. Iya awalnya laki-laki baik tapi karena dipancing-pancing dia dipancing. tertarik, apalagi lagi jatuh cinta. Wah ini kayaknya dia serius sama aku percaya. Dikirimin langsung ternyata om yang lawannya. Itu beberapa kali tuh Ben. Makanya baik laki-laki, perempuan saranku hati-hati kalau suka ngirim foto telanjang. Aku sih nggak menyarankan ya. Bahkan untuk pasangan suami istri sekalipun ya. Suami istri kan kadang ada juga yang dia jauh Ben, LDM ya. Kadang mereka juga sering pap tete segala macam. Iya, Pak. Itu juga hati-hati, kadang teman Ben, lingkungan sekitar kita minjam handphone segala macam, ngeliat ada ada pornografi dikirim ke handphone dia segala macam, nyebar nggak sengaja ya. Makanya kalau aku sih nggak menyarankan, kalau pasangan udah nikah mau kayak gitu sih sebetulnya boleh, cuman aku nyarankan jangan disimpan di handphone, mending video call aja, jangan di screen record karena itu nanti jadi yang bisa disalahgunakan oleh orang. Dan video call pun juga harus hati-hati karena kita nggak tahu, siapa tahu ada kebocoran sistem segala macam. Karena aku pernah lagi nelfon nggak tahu kenapa ada tiba-tiba ada orang masuk. Bayangin, Begitu, Pak? Iya. Bayangin kalau lagi video call kayak gitu ya, tiba-tiba ada orang ketiga surut. Apa nggak awkward tuh? Iya sih Pak. Iya Makanya sih. kalau saran aku sih hati-hati. Emang kamu nggak pernah Ben VCS gitu? Ya nggak pernah lah Pak. Weh. Kita dulu nggak punya handphone yang canggih. Oh, Yang gitu. canggih, ya Nokia. Jadi Oh, bukan VCS namanya ya mungkin. apa? Seks? Hah? Seks text? Skolsek. Menurut gitu Iya, ya? mungkin kayak gitu sih. Ya. Aduh. Skolsek, ya. Berkembang ya, berkembang ya Berkembang, sekarang ya. ya. Nah, betul. Dulu cuman suara, terus sekarang ada videonya. Ya gitu tapi kan Pak, maksudnya biarpun nggak ngedesah kan suara cewek kan lumayan bikin engas Pak. Betul. Nah itu. Jadi Ben, jangan salah Ben, aku juga sering birahi tinggi. aku beberapa kali Ben ya, ada pasangan-pasangan, ada laki-laki muda yang dia tuh belum nikah, datang konsultasi ke aku Ben. Dia bilang kayak gini, "Dok, saya bingung, katup manis saya bocor." Apa tuh? Katup mani saya bocor. Astaga. Katanya. Saya tanya, kenapa katup maninya bocor? Jadi gini Dok, saya bingung. Saya itu sebetulnya nggak ada ngapa-ngapain sama pacar saya. Cuman Dok, kadang ketika saya lagi teleponan tuh, celana saya ini suka basah Dok. Ya Basah itu, Pak. terus, keluar terus. Ini saya bingung Dok, jangan katup mani saya bocor. Saya tanya gini, kamu waktu telepon sama pacar kamu, kamu terangsang gak dengar suaranya? Terangsang sih Dok. Sebetulnya kami gak ngomongin masalah seksual. Iya gak ngomongin seksual. Cuman kan suara ini juga kadang bisa memicu fantasi seseorang. Itu, Pak, makanya. Aku tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Kamu waktu teleponan itu ereksi gak? Ereksi Dok. Nah itu Pak. Udah itu. Nah jadi Ben kadang karena udah kita mendengar suara ereksi ya, kita udah ngeluarkan tuh kelenjar perikam gitu, kayak pelumasnya gitu ya. Yang sebelum itu ya. Iya, Oke, akhirnya oke. udah pelumas, akhirnya keluar lah. Itu yang orang sering salah nanggap, oh jangan-jangan aku katup mani bocor, padahal itu fenomena yang normal. Nantinya Ben, kalau dia udah nikah Ben ya, nanti lama-kelamaan dia udah bisa mengontrol, suara udah biasa, karena kan udah sering ngobrol-ngobrol segala macam. Tadi mungkin karena dia memang sebelumnya belum pernah dengan hal itu, jadinya gampang terangsang Nah, gitu, gampang sange. Iya gitu. Kamu Pak. memang gitu juga Ben? Hah? Gitu juga?
Iya kadang kan ada suara cewek yang ini kan, suara cewek yang agak-agak ngedesa-ngedesa gitu. Oh, gitu? Itu, lupa. Iya kan. Yang gimana Suara tuh temen juga kadang kan ada gitu. Yang gimana gitu? Ben, besok dikumpul ya tugasnya. Aduh. Itu kamu aja. Dia aja mana? Iya Itu otak kotor kamu. Bukan cewek kan. Bukan cewek aku, tapi ya kan suruh ngumpul tugas tapi agak mendesa-desa gitu. Enggak, itu emang dia suaranya biasa. Kamu aja yang otakmu aja ngeres gitu ya. Iya. Ini nggak betul Kesempatan, itu Ben ya. Nah. Jadi Ben ya sebetulnya kalau aku nyarankan Ben ya, untuk bokep ini harus hati-hati Ben. Karena kalau udah kecanduan bokep tuh ya parah banget. Mending ya hindari kecanduannya. Berarti daripada apa maksudnya virtual gitu mending sekalian langsung aja open BO, Pak. Langsung sekalian aja kan. Iya. Biar langsung live streaming gitu, langsung nyata gitu. Kan Pak, daripada mengurangi porno kan. Mengurangi porno mending sekalian open BO gitu. Jadi langsung gitu ya. Langsung aja. Gini Ben, betul sih Ben ya. Kalau kita itu berbicara caranya tuh Pak, mutakhir itu. Kalau kita berbicara Ben ya, bokep itu jeleknya adalah tadi memanjakan otak kita jadi pengen lebih-lebih. Kalau seks secara langsung itu dia tidak artifisial, kita langsung mendapatkan rangsangan. Nah itu. Cuma idealnya kalau seks secara langsung tuh dengan pasangan, bukan dengan Ya open BO. kalau belum kan Pak. Ya, kalau belum nikah Ben ya, belum suruh nikah. milih antara open BO dan bokep. Aku milih dia bokep aja. oh gitu Pak. Iya, karena Kan gini. katanya itu berbahaya Pak buat otak, buat Ya, ini. tapi jangan sampai kecanduan berlebihan. Kuncinya adalah meregulasi. Karena gini Ben, Gimana, kalau Pak? open Caranya BO gimana maksudnya? Kan pornografi kan kadang nggak bagus. Iya, nih pelan-pelan Ben ya. Pertama, kenapa aku nggak nyarankan open BO kalau belum nikah ya? Satu, resiko penyakit infeksi menular, HIV, hepatitis, sifilis, gonore. Kalau HIV harus seumur hidup nanti minum obat segala macam Ben ya. iya, Pak. Dua, kalau sama pacar kadang sering malas pakai kondom, akhirnya bisa kehamilan yang nggak tidak diinginkan gitu ya. Tiga, kadang open BO jangan salah Ben. Kadang mereka juga jadi pengen yang ganti-ganti orang terus. Nanti dia mungkin muncul fantasinya, aku mau coba yang pesta banyak orang Ya, Aku ya. pengen narasumber Ben, dia awalnya suka yang biasa, terus dia sukanya yang trisam, Langsung, terus ya. sama yang party banyak orang 10 astaga, itu kan sama aja kecanduan juga. Update Pak, update. Itu kan udah nggak bener juga gitu Ben ya. Nah saran aku kalau belum nikah boleh masturbasi, cuman satu aku minta genre pornografinya dijaga, Gimana tuh? jangan Pak? yang terlalu aneh-aneh. Katanya tadi kata Bapak kan Konsumsi. karena bokep itu bisa ngupdate terus dia. Iya, satu konsumsinya Ben, saran aku jangan lebih dari 2 jam per minggu. Waduh. Jangan lebih dari 2 jam per Diatur gitu minggu. ya, Pak, ya? Ngocoknya jangan lebih 4 kali per minggu. Emang bisa Pak diatur Ya gitu? bisa. Bisa, Nggak Ben. bisa lah, Pak. Bisa. Astaga. Itu kalau kamu aja orang engasan tiap hari ngocok ngebokep, Enggak ngocok maksudnya ngebokep. ngebokep masa cuma setengah jam 5 menit gitu. Iya tadi makanya supaya kita mengurangi yang kecanduan parah, atau gak usah menggunakan handphone segala macam, dengan fantasi sendiri aja bayangin di otak. Tanpa perlu yang gimana-gimana, ya Itu bisa nggak aja. apa-apa, Pak. Itu nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tanpa menggunakan. Jadi kan kalau fantasi kita kan ya terbatas nih, nggak bisa yang nggak ada update baru lagi kecuali nonton bokep yang genre aneh-aneh. Ya tadi gara-gara fantasi itu Pak ada yang sama anjing tuh kayaknya. Ya itu gara-gara nonton bokep anjing kan. Enggak gara-gara fantasi juga tuh Gara-gara kayaknya. fantasi juga. Ya, oh ini kayaknya bagus. Enggak, nih pasti kalau- sumbernya dari nonton dulu. Iya, Aku nonton aja dulu kayaknya sih. nggak pernah kebayang manusia bisa hubungan sama anjing. Ya, itu itu pasti sih. nonton dulu itu temanmu itu. Iya, Baru si nanti. Iya si Dondon itu. Baik itu aja, jadi hati-hati dengan masalah bokep. Terima kasih sudah menyaksikan.